Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi calon guru penggerak, diseminasi penyampaian pemaparan materi ya, dengan tema pada hari ini budaya positif yang bisa diangkat
dari sekolah kita SMP Negeri 2 Jigen, serta cara-cara penanganan masalah yang efektif yang nanti dibahas oleh Bu Ana. Benar betul ya. Bapak Ibu semuanya, acara ini nanti semoga bermanfaat untuk kita. Ini juga habituasi kebudayaan. Teman kita ada yang masuk dalam CGP, nanti semoga diikuti yang lain. CGP ini bukan sesuatu yang aneh, kita terima dan kita menerima teman kita yang menjadi CGP di sebelah kita dukung sepenuhnya apa yang diperlukan beliau, kita ikuti dan kita sokong dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses. Demikian Bapak Ibu Guru semuanya, acara yang pertama kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Berikutnya sambutan oleh beliau Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jigen kepada Bapak Suwana SPD MA. Semoga lebih teman kami, sahabat kami yang beberapa waktu lalu sakit sekarang bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ya Pak Kasmidi bisa sehat seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk diseminasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita termasuk wajib bersyukur ya, SMP kita ada 2 calon guru penggerak. Ya, ini tidak semua SMP ada, ya, jadi ada beberapa SMP, ya banyak SMP yang tidak ada calon guru penggeraknya, sehingga kita tidak tahu ya, seandainya kita tidak punya gitu, kita tidak tahu arah perkembangan kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbud ya, kaitannya dengan arah kedepannya seperti apa, sekolah itu mau dijadikan seperti apa dan lain sebagainya ya. Jadi kita wajib bersyukur kita kedatangan ya, karena waktu saya datang ke sini belum ada, tetapi ternyata dengan adanya Bapak Ibu guru yang baru, yang itu ternyata ada 2 yang menjadi calon dari CGP ya. Nah, untuk selanjutnya kami berharap untuk yang Bapak Ibu yang muda-muda ya. Nah, yang muda-muda ini tolong kalau bisa juga ikut mendaftar mulai dari tanggal 1 sampai 10 sampai 30 ya, sampai 30 September, masih agak lumayan panjang ya. Nah, ini nanti ada masih dibuka 3 angkatan mulai dari 8, 9, 10 ya. Kenapa kok kita harus ikut kan gitu ya? Kenapa kok kita harus ikut? Itu utamanya ya untuk Bapak Ibu sendiri ya, utamanya untuk Bapak Ibu sendiri, kemudian yang lebihnya lagi ya untuk sekolah, untuk anak didik kita ya. Jadi guru penggerak atau calon guru penggerak itu nanti hampir sama dengan ini begini, sekolah itu kepala sekolahnya pun sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga seperti itu, juga diharapkan untuk menjadi ngikut untuk menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu yang mana kalau kepala sekolahnya itu juga kepala sekolah penggerak. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Warno ngomong Pak Warno diwiran daftar gitu ya. Iya ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak begitu Bapak Ibu ya. Waktu dibuka beberapa bulan yang lalu ya, itu ternyata ada pembatasan usia ya, pembatasan masa kerja.
Nah waktu itu kelihatannya yang diharapkan itu yang masih mempunyai masa kerja sekitar 5 tahun, ya 5 tahun. Jadi waktu itu akhir tahun 2021 kelihatannya itu ya, itu masih punya masa kerja 5 tahun. Sehingga kalau begitu dihitung-hitung seperti saya dan sebagainya itu sudah banyak yang expired ya, wis tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku ya. Namun Bapak Ibu ternyata yang daftar itu juga banyak, tetapi untuk Blora itu yang lolos kelihatannya juga cuma 3 ya Pak untuk sekolah penggerak itu, yaitu Bu Wiwi itu SMP 1 Cepu yang termasuk juga sementara ini menjadi pengajar prakteknya Bu Ana ya, yang kemarin juga kesini. Pak Andreas juga lolos ya, Pak Andreas 1 Ngawen, kemudian Pak 1 Randu Blatung ya, kemudian yang swasta yang swasta itu dari Todanan kalau nggak salah, SMP PGRI atau apa. Ini ada semacam punishment itu hukuman ya, dihukum sitik ya, buat sampah, engko nek konangan, nek ana sing ngerti piye nek kon genti karo buat apa itu buku, nek salah numpuk buku loro, hukumannya buku ya. Dan buku loro itu maksudnya begini, kan siapa yang buat kan nggak tahu ini ya, kan sulit. Oleh karena itu pengawasnya, CCTV-nya itu semua orang, semua teman itu jadi CCTV. Engko sapa sing nglaporno, engko tak upahi buku siji. Jadi nek ana cah mbak sampah klub dihukum buku loro, sing nglaporno diupahi buku siji. Sekolahan bandi siji. Nah, bandine sekolahan itu ya ora dinggo apa sekolahan, nanti nek pas seperti kemarin Pak Parti mengadakan lomba apa gitu ya, hadiah buku tidak apa-apa ya. Nah, tapi itu baik atau enggak ya, ini tergantung ini nanti. Misalnya anak-anak itu diajak apa ya, diskusi. Nek kira-kira ini ya, nek kira-kira ini tindakan ini kok terus di apa hukum ini cocok apa nanti. Jadi jangan langsung sekolahan sing nentokno gitu. Ya nek kowe sing buang sampah tidak pada tempatnya, nek kira-kira ngene piye, apa hukumanmu, pilih apa ya, pilih liyane apa njupuk sampah piro, apa piye ya. Itu anak-anak diajak musyawarah. Jadi segala aturan sekolah itu nek bisa jangan plek dari kesiswaan itu jangan, nek bisa diajak musyawarah ya. Nek ana rambute sing ora rapi piye ya. Nek di sekolah saya dulu itu wali kesiswaan itu punya gunting potong Pak. Sing ora rapi gunting potong, tapi ya bayarnya 2.000 atau 3.000 ya. Jadi sedino itu ditpagi ya. Motong bayar tapi ya. Tapi semuanya itu sekali lagi dikomunikasikan terlebih dahulu, jangan terus plek pokoknya langsung gitu-gitu jangan ya. Nah itu intinya itu sekali lagi demi pendidikan, demi apa anak itu nggak dipaksa sedikit dulu gitu kelihatannya apa agak sulit gitu ya, agak sulit. Tetapi sekali lagi semua aturan yang ada di sekolah ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu, anak-anak itu setuju atau tidak setuju. Nah anak-anak semuanya tidak setuju ya jangan ya. Jadi terus nanti dicari lupa nggak setuju semua terus inginnya tetap buang sampah seenaknya gimana? Ya dicoba, maksudnya ya dinocek pokoknya ya. Terus diduduin ini terus biere, ini terus biere gitu ya, gitu kan ya. Ya, saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini
kemudian kita tindak lanjuti, kita dukung ya, kita dukung. Jadi nanti apa saja kita dukung, semuanya harus satu langkah. Jangan yang melangkah hanya yang usul atau yang punya ide, tapi kita semuanya harus satu langkah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perubahan karakter, betapa pentingnya karakter dari seseorang. Perubahan karakter yang diharapkan itu harus diawali dari siapa lagi kalau bukan kita sebagai pendidik. Ya. Kita sebagai pendidik untuk bisa merubah kita sebagai pendidik untuk merubah karakter peduli. Jadi pertama kita peduli, karakter kita berubah untuk merubah karakter siswa. Kalau kita tidak peduli, ya tidak akan ada perubahan. Demikian termasuk apakah kita sudah membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka atau masih sama dengan yang lain. Sentuhan-sentuhannya apakah berbeda atau tidak? Kalau kita tidak membedakan, ya enggak ada beda, sama saja. Demikian. Berikutnya acara inti diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP dari sekolah kita. Yang pertama oleh Bapak Alfian SPDSI MPD. Aplaus untuk beliau. SPD MA selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jigen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jigen yang selalu semangat dalam mendidik, dalam menuntun putra-putri kita serta didik kita SMP Negeri 2 Jigen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi aksi nyata budaya positif program guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang pertama, belajar bisa ditunjukkan hasilnya. Di sini saya ingin menyampaikan diseminasi saya beserta Bu Ana tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif dan keyakinan kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ana tentang restitusi. Oke. Tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu penerapan budaya positif di sekolah untuk menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke, di sini saya akan melanjutkan karena sudah ada. Ternyata di sekolah kita itu sudah pernah mengimplementasi budaya positif 5S. Nah, di sini dari program kami ini mungkin saya akan membuatkan flyer maupun poster. Mungkin ada 3 banner yang saya nanti bisa mohon bantuannya untuk tata letaknya, untuk di mana harus disampaikan ke anak-anaknya, bagaimana nanti bantuan dari Bapak Ibu. Di sini untuk budaya 5S sendiri akan saya tambahi yaitu RB. Apa itu RB? R-nya adalah rapi, B-nya adalah bahagia.
Oke, baik, akan saya jelaskan budaya positif yang akan kita implementasikan, yang sudah terimplementasi sebetulnya. Banyak sekali ketika saya mau berangkat, mau mengajar ke ruang kelas, anak-anak pasti selalu senyum, selalu menyampaikan salam, selalu senyum, sapa, salam. Mungkin sopan santun mereka ya, mungkin ada yang cengengesan, ada yang ndrugan seperti itu. Mungkin sopan santunnya yang masih kurang. Cuma yang 3S di depan itu hampir sudah terpatri di anak-anak kita. Senyum, sapa, salam. Mereka itu pasti hampir setiap saya mau mengajar ke kelas, mereka pasti senyum, sapa, salam disampaikan. Mereka terapkan. Tidak hanya saya, ternyata ya hampir semua bapak ibu guru yang sedang mengajar di sini. Nah, di sini untuk sopan santun, ya mohon bantuannya bapak ibu guru ketika anak-anak memang di dalam kelas tidak bisa berbahasa dengan baik dan benar, istilahnya bahasanya disamakan dengan bahasa seperti dengan temannya. Pak, kowe wis sarapan, begitu. Mungkin harapannya kita sebagai bapak ibu guru, sebagai pendidik itu juga memberikan teguran, nasihat. Sebetulnya bapak ini adalah orang tuamu di sekolah. Tidak hanya guru yang hanya mendidik kamu, tapi posisi bapak atau ibu di sini adalah orang tuamu. Karena ini di sekolah. Kami ini menggantikan orang tua kalian di rumah. Mendidik kalian semoga bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, memiliki sopan santun yang baik. Pak, dia mau aku selalu itu. Bahasanya menurut saya anak-anak di sini yang memang harus kita perbaiki. Yang kedua, saya di sini mengangkat rapi. Kenapa rapi saya tekankan? Kayaknya lagi trending di sekolah kita, atau mungkin pembiasaan di sekolah kita, pembiasaan yang tidak baik terhadap murid kita. Kayaknya sudah suatu kebanggaan, baju dikeluarkan ini wah kelihatan keren kayaknya gitu. Mungkin ya bantuan dari bapak ibu guru ketika anak baju dikeluarkan, entah itu mau ke kantin, entah itu mau di dalam kelas, jangan mulai dulu pembelajaran. Kita tegur dulu, kita sampaikan dulu sebetulnya apa makna kamu mengeluarkan baju itu. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Baik tidak? Karena tanpa kita sadari pembiasaan seperti itu yang kita biarkan, berarti kita membiasakan kebiasaan atau budaya-budaya negatif kepada peserta didik kita. Jadi secara tidak langsung kita itu menyetujui karepmu seperti itu. Jadi seenggak-enggaknya kita tegur, kemudian kita sampaikan dengan nanti segitiga restitusinya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bu Ana. Segitiga restitusi itu penanganan kepada peserta didik yang mana berakar dari masalah atau berakar dari apa yang dilakukan peserta didik itu sendiri. Tidak hanya pakaiannya, cara memotong rambut mereka aneh-aneh sekali di sini. Bahkan saya mungkin selama saya mengajar dari awal sampai sekarang saya mengajar baru kali ini melihat model rambut itu dibuat love kayak gitu. Itu baru kali ini. Sepanjang saya mengajar itu baru di sini saya temukan. Banyak sekali saya temukan juga Pak Warna, rambut itu jalan ke kanan ke kiri banyak sekali. Nah itu. Dan ada lagi model potongan yang mana di sini masih tebal rambutnya, tapi di sini bersih tanpa ada rambut sedikit pun itu ada. Maksud mereka ini apa? Mereka mungkin mengikuti tren-tren yang lagi trending di TikTok atau di Instagram, yang mana kita harus menyadarkan mereka. Nah, kamu bahkan saya langsung aja ke kelas. Mungkin kalian lagi tidak sadar. Mungkin pikiran kalian mungkin lagi kerasukan setan. Saya sampai bilang gitu ke mereka. Kenapa kalian tidak bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang benar itu seperti apa? Sebetulnya ketika kalian mau ke sekolah, kalian bercermin dulu nggak? Atau ketika kalian potong model ini pantas nggak ya gitu? Jadi ada juga di sini kayaknya sama topik itu yang ditakuti di sekolah ini kayaknya hanya Bu Martiana. Nggak tahu resepnya gimana. Saya tanya Bu Martiana, ternyata harus ada kekerasan fisik. Tapi mungkin ada cara lain Bu Martiana. Oh iya, sama ibunya Bunda itu juga sekarang ada. Itu Pak juga main fisik kok Pak. Di gini kan. Nah sebetulnya itu di
kurikulum Merdeka, di program guru penggerak, punishment fisik ke anak itu tidak boleh. Tapi saya akan batasi karena itu nanti yang menjelaskan Bu Ana, Bapak Ibu guru. Okay? Kemudian rapi di sini juga indikatornya saya tambahin lagi. Banyak anak-anak saya kelas 9E, tapi bednya itu SMP 1 Jiken. Kemudian namanya padahal yang pakai laki-laki ya, misalkan yang namanya Budi, tapi di sini namanya misalkan Siti siapa? Kok kamu pakai baju itu nak? Punya kakak saya Pak. Bukan, kamu dulu sampai sana? Iya, sampai 1 Jiken. Tapi sekarang sudah tidak dipakai. Kemudian ada juga saya menemukan sudah kelas 9 Bapak Ibu, lambang kelas, bed kelas masih kelas 7E, padahal anaknya sudah kelas 9E. Ini mungkin atau memang anak saya yang spesial ya di kelas 9E itu ya. Hanya mungkin saya di kelas 8A, mengajar di kelas 8A, bukan saya membandingkan, bukan. Hanya saya terkadang bilang, kebetulan kelasnya jejer. Lah iya Caca, di kelas 9E saya bilangnya, ini anak 8A bandingkan, ini saya bukan membandingkan ya, hanya untuk referensi kalian. Cek satu persatu seragamnya, apakah ada yang salah bed, apakah ada yang salah nama. Saya sampai bilang gitu. Semua anaknya itu disiplin, tidak melanggar aturan seperti kalian kayak gitu. Bahkan di kelas 9E itu kemarin papan informasi mading itu jadi spring bed spesial Bapak Ibu guru di kelas 9E. Jadi kalau jam kosong itu pasti tidur semua, nyaman sekali mereka. Dan di situ sudah saya karyakan Pak Didi, saya karyakan kalian buat ini karena papan mading. Jadi kamu bikin apapun di sini boleh di luar jam pembelajaran. Jadi mereka sekarang sudah saya karyakan membuat mulai jadwal kelas dengan kertas buffalo, dengan ide kamu bebas. Nah, kamu sampaikan terus kamu bisa buat apa? Mading juga cerita-cerita lucu tempelin di sini. Dan sekarang ternyata udah nampak hasilnya. Dan sudah tidak bisa digunakan untuk tidur lagi karena sudah ditempel-tempelin tadi. Mulai jadwal, struktur organisasi, kemudian ada cerita lucu di situ juga ditempelin mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Penanganan anak memang tidak fisik maupun punishment, tapi harus dengan segitiga restitusi. Selanjutnya bahagia. Bahagia di sini indikatornya apa Pak? Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik masuk ke dalam ruang pembelajaran, ciptakanlah dulu Bapak Ibu guru suasana yang nyaman di kelas, suasana yang aman di kelas bagi peserta didik kita. Maksudnya gimana? Jadi anak supaya tertarik, menarik perhatian mereka, agar mereka fokus dalam pembelajaran kita, ajak mereka ke suasana yang nyaman. Maksudnya tidak ada tekanan, tidak ada pressure tertentu pada anak didik kita. Sisok kue agar PR besok kamu tidak mengumpulkan PR paling tidak seperti itu. Tapi kita bangun suasana kelas yang nyaman. Jadi mereka datang ke sekolah dengan bahagia, pulang dari sekolah mendapatkan ilmu yang manfaat, yang penuh berkah untuk kedepannya juga dalam keadaan bahagia. Makna bahagia seperti itu Bapak Ibu guru. Tapi di sini saya tadi diskusi sama Bu Ana, paling apa bahagianya itu diganti bersih Pak. Ya, atau RB2 itu juga boleh ditambahi bersih. Karena ya memang kesadaran anak-anak terhadap kebersihan itu masih sangat rendah, sangat amat memang memperhatikan. Atau mungkin ini Pak Warna, letak dari kantin menurut saya kurang strategis. Ketika kantin di sana, anak makan itu menyebar Bapak Ibu guru saya. Ada yang di depan, ada yang di samping, bahkan ada di belakang ini ketika saya tadi menata meja, ada yang di gedung kosong sana. Jadi menyebar. Bagaimana kalau memang letak kantin itu kita dekatkan dengan ruang-ruang kelas sana? Mungkin Pak Warna yang nanti punya wewenang, punya ide yang apa ya? Karena ketika kantin di depan itu mereka menyebar, tidak ada yang ke kelas kembali ke kelasnya juga.
ada yang di taman, ada yang di lapangan. Jadi kalau kita pusatkan biar anak tidak menyebar, makanya di sana aturan makan di kantin, jajan di kantin bagaimana, mungkin kita perlu membuat aturan-aturan seperti itu. Selanjutnya, Bu Anjar. Materi yang kedua, mengapa harus keyakinan kelas? Oke, mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah ada tata tertib dan aturan yang dibuat oleh sekolah, tapi maknanya masih umum, belum ke kelas-kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, apa itu keyakinan kelas? Jadi ini Bapak Ibu guru, keyakinan kelas yang dimaksud yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Yang ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini diharapkan kita semua bisa mengimplementasikannya keyakinan kelas ini di 15 kelas yang ada di sekolah kita. Yang pertama perbedaannya, kalau peraturan itu selalu membalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kategorinya. Sedangkan keyakinan kelas itu maksudnya ke tanggung jawab. Jadi membalikan buku itu adalah sebuah tanggung jawab, kesadaran, ada kesadaran. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu hubungannya dengan keyakinan kelas adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, hubungannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu bersabar. Cukup satu kata tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Gunakan masker, itu berarti hubungannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan keyakinan kelas itu hanya keselamatan dan keamanan. Jadi cukup hanya satu kata, dua kata seperti itu, namun memberikan makna ke peserta didik kita, Bapak Ibu. Kemudian ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Ini sampel saja Bapak Ibu guru di SMA 2 Blora, menjaga kesehatan. Ini di 10.3 ya, ini di satu kelas saja ya. Hadir tepat waktu, cinta lingkungan, berpakaian sopan dan rapi, menghargai sendiri teman dan guru, kemudian aktif, semangat dan gembira. Bapak Ibu guru sekalian, harapan saya di sini wali kelas itu menyusun keyakinan kelas di setiap kelasnya, yang mana keyakinan kelas ini bisa ditempel boleh di pintu, karena memang ada yang ditempel di pintu depan kelas, boleh di papan mading kelas, atau memang yang bisa selalu dilihat anak-anak, mungkin di dekat papan tulis itu juga boleh. Keyakinan apa saja yang memang harus disepakati oleh semua peserta didik kita. Satu, kerapian mungkin. Yang kedua, no bullying. Seperti itu yang memang perlu kita buat keyakinan kelas. Yang mana ketika pelanggaran atau dilanggar, ya ada sekiranya penanganan. Penanganannya bagaimana? Ya dari kesalahan dari pelanggaran tadi yang akan diselesaikan dengan segitiga restitusi, yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana. Gimana Bapak Ibu guru? Setuju nggak kalau kita di setiap kelas, Bapak Ibu guru nanti sebagai wali kelas menyusun keyakinan kelas? Setuju ya? Di sini
sini sebetulnya dari programnya banyak sekali keyakinan kelas itu nanti di banner, tapi mungkin nanti juga akan saya koordinasikan dengan Pak Ali dan Pak Wana terkait biaya itu di banner atau di kertas. Ya di kertas bisa ya, di kertas pakai uang kas per kelas masing-masing gitu bisa, tidak harus di banner. Harapannya kenapa harus di banner? Karena kreativitas anak kita itu terlalu tinggi, ruangannya tuh nggak bisa diem. Takutnya kalau kertas tuh entah disobek atau kena air atau kena apa, memang daya tahannya tidak seperti ketika di banner. Nah itulah memang anak didik kita yang memang sangat aktif dan kreatif. Kayak gitu mungkin. Potong model ngisor di resi itu model culo kayak gitu, itu baik menurut saya. Jadi kita harus merubah mindset baik dan benar dari siswa itu, kita ubah yang sebenarnya ini loh gitu, dan kita punya dasar. Karena ini kerja kolektif, maka yang harus kita lakukan adalah kompak. Manakala ada 1-2 di antara kita tidak kompak, ya disepelekan lagi gitu. Nanti nih Bapak Ibu. Kemudian tentang kantin, saya jawab singkat. Kantin dulu di dekat 9A 9B, sebelahnya itu kantin Pak. Dulu sekali. Jadi ada plus minusnya. Bau gorengan itu merusak suasana. Dan tetap saja manakala karakter anak tidak diubah, maka pasti tetap berserakan di mana-mana. Sehingga kenapa kok kantin di sana itu sudah saya pikirkan jauh-jauh hari, semula di sini. Di sana dan itu 2 jadi 1. Yang kita lakukan adalah melengkapi dengan aturan-aturan baik tertulis maupun tertempel. Kemudian yang kedua menyediakan tempat-tempat. Ini sudah berulang kali saya pikir-pikir dengan Pak Didi itu, api ini dibentuknya seperti apa gitu. Tapi kecolongan anak-anak yang bawa ke sana. Jadi makanan, jajanan jangan dibawa di kelas. Nanti dimakan di sekitar. Pernah saya pikir di sebelah ini nanti tempat makan, di ruangan itu sendiri juga di depan. Nanti kita angkat lagi. Selanjutnya aplaus yang lebih bersemangat lagi untuk Bu Ana. Di sekolah kita itu sudah diimplementasikan oleh beberapa guru kita. Yang pertama itu sosok yang sudah sering melakukan segitiga restitusi. Itu hanya pengamatan saya mungkin ya. Yang baru saya tangkap itu adalah Bu Sulismi. Beliau mengimplementasikan segitiga restitusi tanpa dia sadar. Beliau sebetulnya sudah menerapkan itu. Tapi posisinya Bu Sulismi di sini adalah sebagai posisi manajer. Kemudian Pak Sugeng ini juga saya melihatnya sudah melakukan segitiga restitusi, namun beliau tidak memposisikan diri sebagai manajer, tapi sebagai teman, menjadikan guru sebagai teman. Cuma karena apa? Anak-anak itu kedekatannya ketika saya lihat dengan Pak Sugeng itu memang baik sekali gitu, dan mereka kalau nggak ada Pak Sugeng kayak sesuatu yang beda. Cuma karena mungkin terlalu dekat ya, terkadang anak Sugeng Riyadi kok orang membunuh, karena ada kata-kata gitu Sugeng Dalo atau Madura anak gitu. Mungkin kita memposisikan anak penting sekali menjadikan teman, tapi jangan sampai terlalu dekat. Karena kalau memang terlalu amat sangat dekat, nanti malah betul sekali melunjak. Anak itu malah menjadi melunjak. Yang kedua Bu Aprilia itu juga memposisikan diri sebagai pendidik, yaitu sebagai teman. Itu sejauh pengamatan saya, Bapak Ibu guru yang telah mengimplementasikan segitiga restitusi di SMP Negeri 2 Jiken. Berharap banyak, atau mungkin berharap sangat banyak sekali, semoga Bapak Ibu guru di sini bisa mengimplementasikan apa yang saya dan Bu Ana sampaikan hari ini. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Pak Ani selaku moderator. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ana kepada. Oke. Demikian tadi penampilan luar biasa dari kedua CTB dari sekolah kita. Jam 12.06. Berikutnya saya buka line berupa tanggapan, bukan tanya jawab.
bukan mencari kesimpulan atau apa. Ini sebuah konsep kita jalankan. Ini sebuah konsep kita jalankan. Atau modelnya CGP. Terima kasih, mohon izin Bapak Pak, saya memberikan tanggapan. Saya tertarik dengan teori disiplin dan memberikan hukuman atau punishment pada anak. Ini barangkali guru penggerak bisa memberikan jawaban dengan kondisi yang ada di sebelah kita. Jadi teori-teori itu bagus, tapi menurut saya tidak akan berguna kalaupun kita tidak bisa menerapkan secara global, secara keseluruhan. Misalnya kita menyuruh anak disiplin, bahkan memberikan punishment atau hukuman bagi yang terlambat, tetapi guru yang notabene digugu dan ditiru, dan juga barangkali P3K dan PNS yang mempunyai kewajiban datang jam 7 untuk fingerprint, masuk jam 7:04, beberapa kelas yang baru diisi oleh guru. Misalnya 14 kelas yang terisi misalnya baru 8 atau mungkin 9 atau mungkin baru 7. Manakala guru yang di kelas itu akan memberikan hukuman atau memberikan istilahnya nasihat atau petunjuk tentang kedisiplinan, tetapi anak-anak itu kan melihatnya yang di luaran. Di luaran itu masih kosong. Kalau guru belum masuk, banyak anak-anak yang masih di luar. Tentu ini menjadi tantangan kita ini. Apa kira-kira kita memberikan teori-teori semacam tadi itu, apa kira-kira cara Jone mandi apa ora? Omongane guru iku mandi apa gak ngandani bocah. Itu kalau kondisi seperti itu. Yang kedua, apakah guru penggerak kira-kira bisa menggerakkan guru-guru yang nuwun sewu mungkin datangnya selalu terlambat di kelas. Walaupun sudah datang di kantor tapi belum datang kelas, terutama jam pertama. Karena kondisi jam pertama itu sangat rawan sekali. Apabila awal itu sudah guru sendiri tidak disiplin, nanti jam berikutnya anak-anak itu ya sudah meremehkan. Itu karakter anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Memang ini membutuhkan proses, apalagi karakter siswa kita yang bervariasi dan beraneka ragam. Ada yang lebih mudah diajak untuk bekerja sama, jadi memudahkan kita semua melaksanakan segitiga restitusi, tetapi ada yang benar-benar butuh penanganan khusus untuk bisa menyadarkan anak itu. Tetapi percayalah, ini bicara lagi tentang karakter, Pak. Karakter anak untuk kehidupannya sepanjang hayat. Jadi bukan untuk sekolah kita aja ya, tetapi untuk anak, karakter anak di kehidupannya sepanjang hayat, di mana kita memang harus meyakini jika menggunakan hukuman, kekerasan, itu sebenarnya tidak akan pernah bisa memperbaiki karakter anak. Begitu, hanya menyelamatkan dia pada saat dia salah, itu aja. Tetapi karakter berkelanjutannya itu tidak akan bisa berubah menjadi baik. Itulah yang menjadi tugas kita. Gitu. Sekali lagi kita bicara tentang karakter, begitu Pak. Tidak tentang kedisiplinan di sekolah melulu saja, tetapi tentang karakter anak yang kita tumbuhkan. Begitu. Terus kita sebagai guru memang memiliki posisi digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dari budaya positif inilah kita sendiri yang harus memulainya. Gitu. Mari kita mulai bersama menumbuhkan budaya positif ini mulai dari diri kita sendiri agar bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Begitu. Mohon sewu, di sini saya orang baru, di sini saya anak kecil. Jikalau saya menjadi melunjak dalam arti menggerakkan Bapak Ibu, tetapi tujuan saya di sini adalah untuk pertama adalah untuk siswa. Maka di sini ada istilah menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu seperti apa? Yang membuat siswa sebahagia mungkin. Gitu. Di sini tidak pernah di kurikulum Merdeka ini tidak pernah membahas anak yang cerdas, itu tidak pernah Pak. Di sini kita membahas anak yang berbahagia dan berkarakter Pancasila. Begitu. Jadi saya mohon izin
beserta Pak Alif untuk bisa mengajak Bapak Ibu guru semua dan tidak terlepas dari masukan Bapak Ibu guru semua untuk kami agar bisa mendidik murid-murid kita semua dan memajukan sekolah kita. Begitu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Alif. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju apa yang dikatakan dengan Bu Ana, dan saya juga menambahi tadi apa yang dikatakan juga dari Pak Suwarna selaku kepala sekolah. Ini di sini itu bukan program kita berdua, tapi di sini adalah program yang harus diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Kalau masalah tentang kehadiran guru jam pertama telat atau gimana dalam pembelajaran malam kosong atau gimana gitu, kalau anak ada keyakinan kelas, bagaimana kalau kita misalkan menyusun keyakinan kelas ruang guru? Manakala kalau memang itu disepakati, boleh kita menyusun keyakinan kelas ruang guru, di mana di situ harus kesepakatan oleh semua guru, tidak hanya 1-2 guru. Karena keyakinan kelas ruang guru tersebut harus disepakati oleh semua penghuni yang ada di dalam ruang guru tersebut. Manakala memang 1 guru, 2 guru, bahkan 3 guru, bahkan 5 guru melanggar keyakinan kelas tersebut, maka sebagai manajernya, karena di sini kalau siswa kan yang melakukan restitusinya, penanganannya oleh guru, maka kita kalau melanggar keyakinan kelas ruang guru tadi juga ada namanya segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh Bapak Suwarna. Pripun Pak Suwarna? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teori yang disampaikan oleh Pak Alif maupun Bu Ana tadi itu sebenarnya bukan teori baru Bapak Ibu. Itu saya itu dulu pernah tahun 2003 ketika ada kurikulum baru juga ABK kalau tidak salah begitu. Saya itu ditunjuk oleh MKKS Pak Wardi beserta Bapak Ibu yang lain, itu ada 11 Bapak Ibu guru kalau nggak salah. Itu pernah diajak ke SMP 1 Sidoarjo, terus yang kedua itu ke SMP Global Jaya Jakarta, itu SMP internasional. Ketika saya ke 2 sekolah itu, diantaranya apa? Ya termasuk itu tadi. Yang saya lihat itu kalau di sana kan terus terang lihat prakteknya gitu ya, lihat prakteknya di SMP 1 Sidoarjo itu begitu jam 7 tek. Ya, kepala sekolah itu ada di tengah lapangan, melihat situasi kelas mana yang belum ada gurunya, siapa siswa yang mungkin terlambat. Itu saya melihat ada anak yang dengan bergegas gitu ya, anaknya kelihatannya masih kecil ya, kelas dulu namanya masih kelas 1 gitu ya, mendatangi bapak kepala sekolah, anak perempuan. Saya waktu itu herannya itu gitu, di SMP saya anak terlambat itu biasanya cari jalan melipir supaya gak ditonton, gak ketahuan bapak ibu guru atau kepala sekolah. Tapi anak ini tadi kok enggak ya, anak ini tadi kok dengan PD-nya langsung mendekati kepala sekolahnya ya, langsung bilang begini, saya itu dengar ya, Pak, maaf saya hari ini terlambat karena angkot yang saya tumpangi tadi ternyata itu kebanan, Pak. Ya, bapak kepala sekolah dengan menjawab, oh ya, kalau memang seperti itu tidak apa-apa, silahkan langsung masuk kelas. Ya, jadi tidak ada hukuman. Oleh karena itu kemarin ketika saya undang orang tua, mungkin barangkali Bu Ana juga tahu ya, saya juga menyampaikan pada orang tua ya begitu. Jadi jangan apa, kalau ada anak terlambat langsung sana membersihkan apa, saya juga begitu. Saya kan nggak begitu ya, ditanya dulu kira-kira penyebabnya apa. Apalagi anak di sini
Saya itu sudah 2 kali ya saya home visit sama Pak Badi ya. Sudah 2 kali saya tahu maksudnya situasi anak sini itu memang beragam. Dari lokasi saja, ini belum dari latar belakang orang tua ya. Dari lokasi saja saya itu melihat anak yang rumahnya singget. Walah singget itu walaupun jalannya bagus ternyata ada jalan yang turun begitu, jeleknya bukan main ya. Itu naik motor, naik anak seusia kelas 7 itu sebenarnya saya itu bukan orang tuanya pun khawatir gitu ya. Naik atau turun ya, itu saya khawatir jalannya seperti itu. Nah yang lain itu udah bagus sebenarnya itu ya, rumahnya sebegitu jauh, orang tuanya ternyata bapaknya tidak ada, bapaknya di mana itu ya, di Timur di Papua dan sebagainya. Nah kalau kita melihat itu, saya baru melihat 2 anak saja latar belakangnya seperti itu. Oleh karena itu kalau kita misalnya sampai sekolah kemudian anak itu terlambat terus kita langsung menghukum, itu sebenarnya saya memang tidak setuju sudah berulang kali itu. Namun ya anaknya seperti itu mestinya ya kita dekati, kita tanya ya. Nah bisa besok lagi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu sebenarnya itu sudah ada di benak saya Bu. Termasuk tadi saya mengatakan awal-awal punishment tadi bukan dari kita gitu ya. Nek kamu salah begini terus gimana kan gitu tadi ya. Saya itu juga tidak akan terus langsung menghukum gitu ya. Nah ini kelihatannya kadang-kadang itu dengan pikiran kita itu kadang nggak sampai itu ya Pak Pardi ya. Itu tadi nek seperti itu nanti seperti apa? Memang pendidikan ini hasil dari apa yang disampaikan Pak Ali Buana ini tadi, kita bisa merasakan itu tidak kelas 7 kita ajar besok kelas 8 kelas 9 sudah berubah, itu tidak itu. Minimal itu katanya itu sekitar 10 tahun itu aja sudah paling dekat itu. Jadi kan ngajar kelas 7 ini hasilnya besok 10 tahun lagi. Jadi tidak langsung berhasil. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus memang bersama-sama. Tadi sudah saya sampaikan, untuk bisa seperti itu kita memang harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu. Ya, nah kita ngajak anak supaya tidak terlambat, ya kita jangan terlambat. Ya, nah kita ngajak anak disiplin begini-begini, yo harus disiplin gitu ya. Jam masuk jam 7:15 ya, paling banter ya jam 7:20 lah sudah sampai kelas misalnya seperti itu. Nanti nek sudah Bapak Ibu guru semuanya seperti itu, anak-anak itu nanti akan lebih mudah. Tetapi ketika anak itu seringkali tidak terkelola dengan baik, itu kenakalannya macam-macamnya itu semakin sulit terkendali ya. Itu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Buana ini tadi itu sudah ada di benak saya, itu sudah tahun 2003 Pak. Itu terus terang saya ketika di mana itu di Global Jaya ya begitu. Di Global Jaya itu ternyata anak itu lainnya pulang gitu ya. Ada anak satu yang konsultasi sama bapak ibu guru itu dilayani, walaupun lainnya sudah pulang semua gitu ya. Pak gini, oh iya jawabannya ya gini ya. Termasuk bapak ibu guru di sana seperti RPP itu saya begitu. RPP itu buatnya tidak awal semester nanti sampai 1 semester, tidak. RPP itu dibuat paling tidak itu hanya sekitar seminggu sebelumnya. Jadi hari Sabtu itu buat RPP, besok itu apa ya, strateginya gimana, caranya gimana, itu gurunya ya tem, jadi gurunya tidak satu guru, satu mapel satu guru, tidak tem itu memang. Besok langkahnya gimana ya? Oh nanti begini loh. Nek cuma begini anak-anak nanti kan tidak aktif, tidak kurang menarik gini. Saya itu mendengarkan diskusinya guru-guru di sana itu luar biasa ya. Oh nek cuma begini, cuma diberi tugas begini nanti enggak, ini kurang menantang, ini harus begini.
itu tadi di sana ya. Termasuk sekali lagi kita dengan anak itu sekali lagi kita dekati, kita cari masalahnya gitu ya. Nek terlambat masalahnya apa, nek ada anak yang tidak mengerjakan masalahnya apa, nek ada anak tidak semangat masalahnya apa, memang itu apa, nek kita kerjakan semuanya ya kita. Itu kalau berarti berjudian itu kadang-kadang malah yang saya ketahui itu malah meremehkan berjudian ini hukumannya bahwa hukum. Kalau tidak diseragamkan itu kesannya itu ya guru kurang tegas. Saya kira yang ketika sudah dihadapi hukuman itu yang memang saya kira karakter anaknya saja. Mungkin yang diberikan hukuman secara global itu saya kira masih wajar ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Menurut saya, Ya, moga-moga ya. lagi-lagi masalah nazar ya. Ada bagaimana cara menangani siswa. Ini tidak saya lanjutkan, mohon maaf saya cut. Saya sebagai moderator ini punya hak juga menutupnya. Bukan berarti saya akhiri, tapi ini saya memandangnya sebagai masalah keluarga besar SMP Negeri 2 Jember. Ini mau kalau memang belum selesai, saya akan tunggu di sini nanti. Kalau belum selesai, saya isengkan sekalian. TKK di hadapan Pak Allah. Selesai. Itu ya, setuju ya. Islahke gitu. Demikian. Izinkan untuk melakukan refleksi tindakan nyata berikutnya. Pertama, dalam 2 minggu ke depan ini, karena minggu ini kita pakai untuk TTS, kita sudah punya kesepakatan kelas yang dibentuk oleh kelas dan wali kelasnya sebagai sebuah keluarga. Kelas dulu, untuk guru tidak dulu, karena banyak alasan yang tidak perlu saya sampaikan. Kemudian untuk tulisan-tulisan pemantik, ini dalam 2 minggu ini juga saya berharap bisa kita lakukan. Tulisannya menjadi apa saja Pak? Itu bisa disamplangan, bisa di banner, bisa dikait-kait bekas, ditulisi, tempelkan. Banyak sekali cara dan itu sudah lama ingin saya lakukan sebetulnya. Di apa? Banner kemudian triplek dipasang situ bisa langsung tulis tangan. Kita juga punya penulis yang bagus, Mas Yanto itu tulisannya bagus. Iya, pesan juga di Monggo. Gitu. Ada 2 target itu, tulisan-tulisan pemantik dan kesepakatan kelas untuk kita buat. Ada satu yang belum terjawab atau sudah terjawab, perlu saya tegaskan. Stressing dari pernyataan Pak Pardi tadi adalah, bisakah kita lakukan jika guru masih seperti ini, gitu loh, gitu ya Pak? Iya. Ngajarin jenengan masih seperti ini, gitu. Kalau kita masih keran, apa semaput atau gimana pembelajaran kita? Bel adalah denyut nadi pembelajaran. Bel masuk berarti masuk, bel keluar berarti keluar. Gitu. Dan tidak ada metode pembelajaran dengan cara meninggalkan kelas. Jadi harus ditunggu memang itu di Indo. Maaf, Pak, makanya seperti itu. Kemudian memang hal yang ini yang disampaikan tadi, penanganan restitusi bukan hal yang baru. Lama, sudah lama ketika dapat dari media suara di LPMP, ketika jadi pemandu guru IPA dulu juga dapat yang seperti ini. Tapi namanya beda, bukan restitusi kan. Cara penanganannya seperti itu dan bukan prostitusi. Gitu ya. Artinya apa? Ini kerja kolektif Bapak Ibu guru ya. Kerja kolektif. Marilah kita bersama-sama untuk mengubah karakter siswa dengan cara kita mengawali dari diri kita sendiri. Pertama, kita awali dari diri kita sendiri. Kedua, dari hal yang paling sederhana. Yang ketiga, mulai sekarang juga. Kapan lagi? Pertama dari diri sendiri. Kedua, dari yang paling sederhana sajalah. Gak usah mulu-mulu. Yang ketiga, mulai sekarang. Mulai besok pagi. Kalau enggak, ya menguap lagi ini pertemuan. Nah, dan itu kesimpulan saya. Ada dari CBP mungkin ambil kesimpulan, mau beri kesimpulan akhir sebelum saya akhiri. Sudah cukup. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu guru. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.